Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Dengan saya Tiara Ramadhani dengan nomor NIM 24107020037 dan dengan teman saya Ahmed Nabila dengan NIM 24107020048. Pada podcast kali ini kami akan membahas mengenai kenapa sih ada mazhab fikih. Nah, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, mungkin teman-teman ada yang belum tahu apa itu mazhab fikih. Nah, kamu tahu nggak mazhab fikih itu apa? Aku tahu sih, tapi nggak banyak. Nah, menurut sepengetahuanku aja ya, mazhab fikih adalah aliran pemikiran dalam hukum Islam yang memberikan panduan tentang bagaimana memahami dan menerapkan hukum Islam. Tapi ada beberapa mazhab, yaitu 1 Hanafi, 2 Maliki, 3 Syafi'i, dan terakhir Hambali. Setahu aku mazhab Hanafi itu merupakan salah satu mazhab fikih dalam Islam Sunni yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah. Jadi mazhab Hanafi itu mazhab pertama yang timbul di kalangan Sunni yang dinisbahkan kepada Mujtahid yang menjadi pendirinya ya. Iya, benar banget. Kalau mazhab Maliki merupakan mazhab yang didirikan oleh Imam Malik bin Anas. Nah, mazhab ini tuh termasuk mazhab dengan penganut terbesar ketiga, yakni sekitar 25% dari umat Islam di seluruh dunia. Yang ketiga mazhab Syafi'i, yaitu mazhab yang dicetuskan oleh Imam Syafi'i pada awal ke-9. Jadi mazhab ini dianut oleh umat Islam di Indonesia dan di negara lain seperti Mesir, Arab Saudi, Palestina, Suriah, Kurdistan, Malaysia, Brunei, Filipina, dan yang terakhir ada Bahrain. Nah, benar banget. Tapi yang terakhir ada Hambali. Kalau mazhab Hambali ini mazhab yang dikembangkan oleh Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Mazhab ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi masing-masing mazhab ini memiliki ciri khas ya dan tradisinya sendiri. Namun semuanya berusaha untuk mengedepankan prinsip syariat Islam. Kalau menurut kamu penting nggak sih mazhab fikih itu? Kalau menurut aku ya, mazhab fikih itu penting karena keragaman pemikiran dan solusi dalam permasalahan hukum yang dihadapi oleh umat Islam. Terus kok bisa ada perbedaan mazhab fikih itu gimana ceritanya? Nah, perbedaan pendapat ini muncul karena berbagai faktor ya. Salah satunya adalah karena perbedaan dalam metode pengambilan hukum atau istilahnya yaitu usul fikih. Nah, usul fikih ini digunakan oleh para imam besar. Misalnya, ada yang lebih mengutamakan pemahaman literal atau tekstual terhadap Al-Quran dan hadis. Sementara yang lain memberikan porsi lebih besar pada penalaran logika dan analogi. Contohnya, Imam Hanafi dikenal lebih fleksibel dan menggunakan kias atau analogi. Kedua, kondisi sosial, budaya, dan geografis. Misalnya, Imam Malik yang tinggal di Madinah banyak mengacu pada tradisi Islam setempat yang kala itu masih dekat dengan kehidupan. Sedangkan Imam Abu Hanifah yang hidup di Kufah, Irak menghadapi berbagai persoalan sosial yang lebih kompleks. Jadi itu alasan kenapa ada perbedaan mazhab ya? Tapi kan masih ada lagi yang terakhir, karena ada beberapa hadis sampai ke para ulama dalam bentuk yang berbeda atau dengan sanad yang berbeda. Hal ini membuat beberapa imam mazhab menganggap suatu hadis sahih, sementara imam lainnya
mazhabnya mungkin tidak, sehingga keputusan hukumnya bisa berbeda. Terus dengan adanya perbedaan mazhab ini ada nggak sih hikmahnya bagi kita sebagai umat muslim? Pasti tentu ada dong. Coba bayangin, jika ada satu cara yang kaku dan tak fleksibel, mungkin kita akan kesulitan menerapkan hukum Islam tersebut. Selain itu, adanya perbedaan mazhab mengajarkan kita tentang toleransi dan kebijakan dalam Islam. Jadi Islam mendorong umatnya itu untuk menghargai perbedaan pendapat yang selama itu berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat yang benar. Kita sebagai umat Islam justru harus bersyukur karena Islam memberikan kelonggaran dalam berbagai hal sehingga tidak kaku dan bisa menerapkan dalam berbagai hal. Nah, benar banget. Kalau menurut kamu sendiri, sikap kita terhadap perbedaan tersebut apa sih kira-kira? Kalau menurut aku nih, kita sebagai umat Islam harus tetap berpegang teguh pada akhlak yang baik, menghormati pandangan yang berbeda, dan tidak fanatik secara berlebihan terhadap satu mazhab saja, karena pada akhirnya tujuan semua mazhab itu untuk mendekatkan kita kepada Allah. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Kalau menurut pendapatku ya, itu ada beberapa. Yaitu yang pertama, saling menghormati. Kedua, tidak merasa mazhab yang dianut sebagai yang paling benar. Ketiga, tidak menyalahkan mazhab lain. Ya, dan yang terakhir, tidak perlu memaksakan orang lain untuk mengikuti mazhab kita yang dianut, karena setiap mazhab memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi setiap mazhab itu memiliki tujuan yang sama dan tentunya juga positif ya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Jadi teman-teman, di akhir dari pembahasan kita mengenai mazhab fikih dan kenapa sih kok ada perbedaan mazhab fikih? Untuk pembahasan selanjutnya nantikan di video podcast selanjutnya ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Dadah.